Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Kita tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab Usul Fiqih, saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan, masuk ingin jadi ustadz, karena dengar ada gajinya. Dulu tuh ada seperti itu, udah. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar. Karena ada gaji, apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak ya. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut ini masuk surga ndak. Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan tidak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat itu enggak keren kita. Imannya loh ya. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada imannya? Pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masa enggak? Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Amudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati. Bihadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan lihatnya gedung-gedung. Paling jadi khayal terus nikmat lah Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini. Udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teksnya? Ya malaikat wahi para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayatalahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila malanihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1. Yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal.
Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai satu titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama. Itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis satu. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang. Enggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Enggak boleh Gus diminta uang, enggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh. Enggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya gini bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu. Mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan syahidah wa, Allah kan gak tertandingi syahidah wa annahu la ilaha illallah. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asalnya 1? Enggak pernah ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik. Ragu enggak? Enggak kan? Nah, imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah, itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong. Kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ardh. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin, ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yukinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat Nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah SAW, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat.
Sekarang kita logika ya. Andekan kamu punya tongkatnya Nabi Musa. Kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, pakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada keprahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati sabar, dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binkiradi a'sorihim. Falam yushahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik. Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib, itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah, itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya begitu. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta, kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih ndak gitu. Wong nggak tahu kok tanya itu aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya, hadisnya ini sahih ndak. Ini kata kiai apa kata nabi ini ya. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Memang. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat. Baca Wattur wa kitabim mastur firrokim mansur wal baitil ma'mur wasaqufil marfu wal bakhril masjur. Terus itu. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal-usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud. Alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata, penciptanya itu tidak nyata. Jadi gak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang... Itu kan akal gak bisa menerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus
Akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, "Ya Muhammad, kada qalbi ayatir." Hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'an nama sudi qalbi, hati saya dihancur. Semua teori yang saya bawa untuk ngelawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab. Terus dilihat ini apa. Paling pikirannya ini dari kayu apa. Terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa. Kok kurang keren kalau di Blitur gimana ya. Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya. Panjang. Lagi pula kamu coba kan gak ngarah mandi. Itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu. Dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu tuh nggak. Tapi kalau Quran menunggui sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas soal kampanye di mana-mana. Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Cukup pakai akal. Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al-murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat binqidari asaim satu wa mu'jizatul Qur'an mustamirratun ila yaumil ya wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi shay'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu. Wa hadza aqwal muhtamilat wa takmiluhu fil ladzi ba'da wa qilani ya anal al makna anal mukjizat al madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qoti soleh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan wow itu keren kan. Terus kita bilang menyimpulkan wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang Inna wa la yastahi ayadriba mathalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak. Nyamuk itu kecil, punya organ tubuh tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak loh untuk memaksa tidak mampu saja kok nuju pertunjukan ada onta keluar dari batu. Nakotu soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Cik goblok ya. Lah kita alhamdulillah ada jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in cukup lihat nyamuk. Kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa coba? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk, bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk, Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin itu? Makanya di sini ini ada kitab Itqon, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqon karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang.
Kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqan, wa ya imma khissiyah wa imma akliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Balada itu goblok. Wa qillati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat itu ngenteni sing wow. Maksudnya dasar untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu hal-hal yang seperti itu. Paham ya? Mergo likil latin apa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah akliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama. Sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan ya wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham ya? Terus niki itu bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayatabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna sudah, kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu. Kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau mati tahu istrinya ada nangis, itu malu betul itu. Makanya jangan mati, pokoknya pastikan orang sekeliling Anda nangis itu baru berani mati, kalau enggak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Nah ini terus saya teruskan ya, makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip, terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang gak tamat SD, gak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri, orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh, kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Ya kan? Kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setar. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana?
Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mak. Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sidin Ali, wastahni aman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir, wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang getop. Misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD. Tapi gara-gara seneng, kacau kan? Logika kepangkatan hilang semua kan? Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amiro. Kamu berbuat baik sama seseorang, maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang, maka kamu akan setara. Kamu ketemu orang terkaya di dunia. Ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan, bisa setara kan? Tapi kalau butuh, harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang, Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husein itu. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya, temannya curiga. Kok tumben sopan? Mau utang ya? Jadi zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ini kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali nggak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amiro. Wastahni amman syi'ta takun nadhiro. Terus wahtas ila man syi'ta takun asiro. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah. Kalau yang seneng saya enak lah. Dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang gak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu. Aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil. Uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang. Ya Aba Abdillah bagiannya, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang gak seneng kamu maka membebaskan kamu. Gak akan pinjam uang, pinjam mobil, gak akan ganggu waktu kamu, kan gak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani. Ya, berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah, sumadarhum fi khawdihim, ya labun, sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak beki ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim ya labun, sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu udah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa, saya ngajar di sini terus ini tongkat, terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus?
Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas. Suatu saat ada perdebatan antara Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini tokoh ahli sunnah paling populer dalam ilmu logik. Dia mengatakan orang menemukan Tuhan itu harus lewat logika yang cermat. Tidak boleh taklid, hanya ikut-ikutan. Dia harus menemukan satu argumentasi bahwa Tuhan atau pencipta langit itu ada. Kemudian ada satu problem di mana orang-orang kampung atau orang-orang yang lugu atau orang-orang awam itu tidak bisa ilmu logika, ilmu mantek kalau dalam bahasa pesantren. Kata Abul Hasan al-Asy'ari, itu masih mungkin. Alhasil para ulama ini meneliti ke orang-orang yang lugu, yang di kampung, yang petani, yang lugu sekali. Apa yang mereka temukan? Ternyata mereka punya cara logikanya sendiri untuk menemukan Tuhan, Sang Pencipta. Pernah suatu saat ada seorang petani lugu, biasa menggembala unta, ditanya, Bima araf tarubbak, lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah, ngurusi ladang, dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada? Si petani tadi marah besar dan dia mengatakan, Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asharul aqdam yadullu alal masir. Kata petani tadi, yang namanya ada kotoran unta, pasti ada untanya. Yang namanya ada jejak kaki, pasti ada yang barusan lewat. Artinya kalau ada makhluk, pasti ada pencipta. Ini logika awam yang mudah. Kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta, mengatakan matahari pencipta. Kelihatan sekali kebendaannya, kelihatan sekali bahwa bumi matahari tidak punya ikhtiar, tidak punya kekuatan. Kelihatan sekali sifat-sifat kemakhlukannya. Jika benda-benda ini karuan makhluk, pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya, ada khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Berikut sebagai mukaddimah bahwa Profesor Zaini Dahlan berkeinginan UII punya tafsir dan terjemah sendiri. Lewat proses yang panjang dan melibatkan tim, di antaranya saya, terbitlah tafsir versi UII, juga terjemah versi UII. Di antara ciri khas terjemahan UI adalah bahwa bahasa Arab yang tentu mengandung kesusastraan Arab, balaghah, kemudian ditransfer untuk pembaca Indonesia, sehingga di antara ciri khas terjemahan UI adalah dengan rasa Indonesia dan tentu tidak merubah makna. Berikut beberapa kutipan yang perlu pemirsa atau pendengar tahu. Al-Quran adalah satu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan di antara ciri Al-Quran adalah menjelaskan kebenaran secara jelas, secara gamblang. Sebagaimana firman Allah, bahwa Rasul adalah Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk Makkah sangat-sangat jauh dari kebenaran. Mereka adalah penyembah berhala yang dikira sebagai Tuhan, dan jumlahnya Tuhan-Tuhan itu banyak sekali. Suatu saat Rasulullah mendakwahkan bahwa Tuhan itu satu dan harus satu. Tapi kata mereka, kenapa Muhammad menjadikan Tuhan satu? Padahal urusan kita banyak, problem kita banyak. Harusnya Tuhan itu juga banyak. Ini yang diceritakan dalam surat Shad, Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Bagaimana mungkin urusan kita yang banyak, yang harusnya butuh Tuhan banyak, kemudian menjadi hanya Tuhan satu. Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan telaten memberi penjelasan. Dan ini yang disebut al-bayyinah, penjelasan yang sangat jelas, sangat gamblang, sangat rasional. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, tagnya begini, orang-orang yang menyembah selain Allah itu ibarat kama thali rojulin istaro abdan min kholisi malih biwarikin au dhahabin. Faja'ala ya'malu, mereka mau bekerja tapi wayu'ti ghullatahu ila ghairi sayyidi. Fa'ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Nabi lalu kemudian bikin analogi. Wahai masyarakat Mekah, bagaimana kalau Anda ini jadi seorang pembantu atau seorang budak lalu punya majikan banyak.
Dan semua majikan Anda ini punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda. Semuanya atasan Anda, semuanya majikan Anda. Apa Anda senang punya majikan yang banyak? Lalu mereka bilang, wah susah Muhammad kalau kita punya majikan banyak. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Bagaimana kalau Tuhan banyak, punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda? Kalian pasti akan kebingungan. Ya sudah Muhammad, normalnya Tuhan itu satu. Sehingga mereka tercerabut dari pemikiran bahwa Tuhan harus banyak. Ini yang dimaksud dalam surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir, baik kafir ahli kitab maupun kafir musyrik Mekah, mereka tidak pernah terlepas dari sifat kekafirannya, yaitu menuhankan banyak Tuhan, sampai datang sebuah bayinah. Bayinah itu argumentasi kebenaran yang begitu jelas. Setiap membawa kebenaran, argumentasinya meyakinkan. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan lampiran-lampiran suci, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan penjelasan analogi tadi, kemudian orang-orang Mekah sadar, susahnya kayak apa kalau Tuhan banyak, lalu perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, hukumnya beda-beda. Ini membingungkan. Akhirnya mereka ngakui bahwa pentingnya logika tauhid. Nah ini yang Rasulullah ini benar-benar berstatus bayinah. Kemudian analogi betapa buruknya kita saat menyembah selain Tuhan. Lalu Rasulullah mencontohkan sebagaimana yang saya kutip tadi dari Musnad Ahmad. Misalnya Anda punya pembantu atau zaman dulu budak. Anda beli dari harta kamu, dari uang kamu. Kemudian budak ini kerja. Yang ngasih makan kamu, yang fasilitasi kamu, toko milik kamu, semua milik kamu. Kemudian dia kerja dan hasil dari kerjanya dia dikasihkan ke orang lain. Kamu senang tidak punya budak yang seperti itu, kata Rasulullah. Wah kita semua tidak senang Muhammad. Sama seperti itu. Kamu adalah bisa makan rezeki dari Allah. Kamu nempat di buminya Allah. Kamu minum dari air yang dibikin Allah. Kemudian Anda menyembah selain Allah. Itu aneh apa enggak? Menyembah zat yang tidak memberi rezeki kamu, yang tidak bikin bumi untuk kamu, yang tidak bikin langit untuk kamu, yang tidak bikin fasilitas air untuk kamu. Aneh enggak? Semenjak itu mereka berpikir betapa buruknya mereka menyembah berhala, menyembah arca, menyembah Yesus, menyembah macam-macam. Nah ini yang disebut Rasulullah adalah orang yang benar-benar bayinah. Ketika melontarkan kebenaran, benar-benar jelas sehingga diterima secara akal yang sehat. Karena semua akal yang sehat akan menerima agama ini disebut fitratallahi fatarna salihah. Bahwa agama ini agama fitrah. Orang yang normal, yang cara berpikir normal pasti menerima agama ini. Nah, UII dengan terjemahan ini dan dengan tafsir ini ingin memberi penjelasan simbol-simbol yang ada di beberapa surat. Di antara lagi yang di bab muamalat. Betapa Rasulullah itu punya logika yang benar-benar mudah diterima. Dulu orang Arab dalam bab muamalat jual beli biasa menjual kurma masih kecil, masih belum jelas jadi kurma yang baik apa enggak. Kalau istilah orang Jawa masih pentil ini. Kalau bahasa Arab qobla buduwi solahiha. Calon buahnya itu belum pasti jadi buah. Kemudian masih bunga, masih apa sudah dijual. Dengan transaksi, asumsi, harga andekan sudah jadi kurma. Kalau dalam Jawa mungkin jual mangga sebelum tua masih pentil, masih kecil. Lalu kata Rasulullah, kamu jangan melakukan itu. Kenapa ya Rasulullah padahal kita butuh uang? Kata Nabi, Ara'aitum in mana'allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau buah-buah yang masih kecil itu kemudian berguguran karena satu musim atau karena apa? Lalu kamu mendapat uang itu atas nama apa? Yang dikatakan tijaro adalah muawadhah. Pembeli dapat barang, kamu dapat uang. Lalu kalau barang yang ada enggak menjadi buah yang baik, Anda menerima uang itu atas nama apa? Rasulullah secara haru, secara mengingatkan nurani kita dengan redaksi fabima yastahillu ahadukum mala akhi. Lalu kamu mendapat uang saudara kamu atas nama apa? Kalau atas nama buah, mereka belum mendapat buah.
Akhirnya ada kesadaran bersama bahwa sebaiknya kita menjual sesuatu itu yang pembeli ya dapat barangnya, yaitu dalam konteks ini buah yang sudah layak dijual, kita dapat uangnya. Ini lagi-lagi Rasulullah al-Bayyinah, sekali memberi penjelasan begitu jelas. Ketiga misalnya di bab jinayat, di bab hukum pidana. Rasulullah kalau bikin logika itu begitu jelas, mudah diterima. Misalnya begini, suatu saat Rasulullah bersabda, Al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Tentu dalam konteks saling bunuh yang dalam kezaliman. Lalu sahabat janggal. Ya Rasulullah, oke lah kalau pembunuh itu masuk neraka. Ini bagaimana mungkin yang dibunuh pun masuk neraka? Rasulullah dengan jelas, dengan bayinah, dengan hujjah, beliau menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sebetulnya yang terbunuh pun mentalnya pembunuh, karena dia sangat juga ingin membunuh saudaranya. Nasibnya saja yang menjadikan dia terbunuh. Hanya sahabat tahu, oh ya ternyata maktul dalam konteks duel adalah mentalnya qatil juga. Sehingga karena mentalnya qatil dia tetap di neraka. Meskipun prakteknya dia menjadi maktul yang terbunuh. Nah ini yang dimaksud oleh Allah, bahwa Rasulullah ini bisa menghilangkan tradisi kemusyrikan, bisa menjungkir balikkan, menghancurkan kemusyrikan, karena Rasulullah bisa menjelaskan secara detail hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah adalah Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Jadi ini yang insyaallah sebagai kajian kita, bahwa kita butuh sekian penjelasan untuk mengenang dan membuktikan bahwa Rasulullah adalah benar-benar al-bayyinah. Dari sekian contoh tadi, pendengar bisa tahu betapa agama ini mudah diterima oleh akal. Sehingga di beberapa ayat disebut agama ini liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Agama ini bagi kaum yang bisa berpikir, agama ini bagi kaum yang mau berangan-angan. Dulu untuk menghilangkan kemusyrikan dengan logika kafir Mekah bahwa urusan kita banyak, harus Tuhan banyak. Itu panjang sekali. Di antaranya ada ayat yang spesifik tentang itu. Daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Allah membuat satu perumpamaan, yaitu di surat Daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka, di surat Zumar ayat 29. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana andaikan Anda jadi seorang pembantu atau asisten. Lalu Anda punya majikan banyak yang seleranya beda-beda. Kemudian dibanding misalnya Anda jadi pembantu dengan satu majikan yang akhlaknya baik, komitmennya baik. Anda milih mana? Lalu orang-orang kafir Mekah menjawab, Muhammad tentu kita milih punya majikan satu yang baik. Kalau majikannya banyak kita jadi repot. Lalu mereka kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu Tuhan kamu satu saja, jangan banyak, kalau banyak jadi repot. Terus mereka baru tersadar bahwa menuhankan Tuhan banyak itu salah dan resikonya lebih banyak. Ini disebut munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka orang-orang musyrik enggak mau tercerabut dari akar kemusyrikannya sampai datang al-bayyinah. Sebuah bukti kebenaran yang begitu jelas, begitu nyata. Siapa kebenaran itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci. Lampiran-lampiran suci ini dalam bahasa Arab diikutkan wazan isim maf'ul disebut mushaf. Makanya kitab suci ini ditulis di sohifah. Kalau dalam bahasa Arab lampiran itu sohifah, dijamakkan kata jamaknya suhuf. Kemudian ketika dicetak, dijilid disebut mushaf. Sehingga alhamdulillah UII Universitas Islam Indonesia punya mushaf, punya terjemahan, punya tafsir. Ini diharapkan kita sebagai ulama, sebagai dai, sebagai ustadz bisa warasatul anbiya. Karena kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Saya kira demikian supaya pemirsa tahu, pendengar tahu bahwa betapa pentingnya menjelaskan secara bayyinah.
Ini penting sekali karena sekarang pikiran di dunia itu macam-macam dan kita butuh energi untuk mengungkap lagi intisari-intisari dari sesuatu yang digulirkan atau dibahas Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Qur'an ini benar-benar jadi ibrah, jadi teladan bagi kita semua. Jangan sampai karena kita lupa mengkaji Al-Qur'an sehingga hukum-hukum Al-Qur'an menjadi mandek. Kita harus terus mensosialisasikan supaya Qur'an ini hidup. Caranya gimana? Masyarakat dirangsang supaya tahu al-bayyinah. Contoh yang terakhir sebelum menutup perjumpaan kali ini, misalnya dulu orang kafir Mekah itu janggal, karena mereka juga punya kajian bahwa Nabi itu bersyarat harus turunan dari bangsa Israel. Karena semua Nabi itu pasti turunan Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak yang bernama Yakub. Yakub ini yang nanti punya anak Yusuf, sehingga Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika nabi-nabi ini hidup di Palestina, di Yerusalem, itu kayak jadi aturan bahwa nabi itu harus turunan Bani Israel. Sehingga ketika orang-orang kafir Mekah dari kelompok ahli kitab, ketika Rasulullah Muhammad mendakwahkan diri sebagai nabi, mereka janggal bagaimana mungkin nabi dari orang Arab. Nabi itu harusnya orang Yerusalem atau orang Palestina. Kemudian Allah memberi penjelasan, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, bahwa Muhammad adalah turunan Ibrahim. Bukti nyata adalah di Mekah ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu yang sekarang kita sebut maqam Ibrahim. Setelah dilacak-lacak ternyata mbah-mbahnya Rasulullah atau nenek moyang atau leluhur Rasulullah bernama Adnan. Adnan ini kata sejarah-sejarah disepakati wa Adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama, bahwa Adnan ini tertulis secara sejarah lengkap bahwa dia turunan dari Nabi Ismail. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kemudian makom Ibrahim ini juga dibuktikan sekian sejarah bahwa Ibrahim pernah di situ. Yaitu ketika Hajar, ibu dari Ismail, kesulitan nyari air, lalu lalang lari antara Safa dan Marwah, kemudian kita kenang sekarang bernama Sa'i. Kemudian dekat Ka'bah ada namanya Hijir Ismail, karena dulu jadi kamarnya Nabi Ismail. Hijir, hujro itu kamar atau ruang khusus untuk Nabi Ismail. Sehingga jelas sekali bahwa Ibrahim, Ismail, Hajar pernah hidup di Mekah. Lalu lagi-lagi orang kafir Mekah yang dari kelompok ahli kitab sadar bahwa Muhammad jadi nabi layak karena dia juga turunan dari Ibrahim alaihis salam. Ini yang disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, bahwa di kawasan Mekah, kawasan Bakkah atau kawasan Hijaz jelas sekali ada jejak-jejak Nabi Ibrahim. Lagi-lagi ini bayyinah. Nah, bayyinah ini yang bisa menghilangkan sifat kemusyrikan, sifat kekufuran. Karena lewat penjelasan yang panjang ini kemudian benar-benar diketahui bahwa Muhammad jadi nabi itu sah. Karena dari segi dakwahnya benar, perilakunya benar, hujahnya benar. Sekarang dari segi nasab juga benar karena beliau termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam lewat jalur Ismail. Ini penting kita ketahui dan perlu kita kaji supaya istilah-istilah di Al-Quran kita tahu. Makanya banyak istilah di Al-Quran misalnya wattaba'tu millata abai, kita ngikuti agama leluhur kami. Di situ disebut ada Ibrahim, ada Ishak, ada Ismail, ada Yakub. Kenapa demikian pendengar? Bahwa karena agama ini butuh tradisi. Dan tradisi ini menjadi komunitas sosial. Sehingga ketika tradisi ini sudah mantap, insya Allah lewat kebenaran agama ini akan menyingkirkan kemusyrikan. Contoh paling mudah begini, Nabi itu melarang orang menyembah batu. Tapi kemudian dalam tradisi Islam sendiri ada orang sholat kemudian sujud. Yang secara zahir sujud itu mencium batu atau mencium masjid tempat kita sujud. Apalagi kita mencium Hajar Aswad. Secara kasat mata seakan-akan kita ini menghormati betul Hajar Aswad. Sehingga orang kafir mencibir. Muhammad itu aneh. Dia melarang kita menyembah batu tapi dia sendiri mencium Hajar Aswad seperti itu. Dia sendiri menyembah batu. Orang kalau sujud seakan-akan seperti itu. Tapi lewat penjelasan Nabi
bahwa kita sujud hanya kepada Allah. Kita kalau sujud baca sajadah wajhililladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajah kami sujud kepada zat yang menciptakan wajah kami, yang mengasih kita pendengaran, yang mengasih kita pandangan. Hanya Allah saja yang ahsanul khaliqin, hanya Allah saja zat yang paling baik dalam penciptaan. Ini penting sekali saya katakan bahwa sehingga sujud kita yang seperti itu adalah simbol tawadhu. Tidak ada kaitannya dengan kita ini menyembah batu. Sehingga kita tradisikan ke anak-anak saat sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ajarkan mereka bahwa semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi andai kan nggak ada tradisi tauhid yang dijelaskan begitu detail. Saat kita haji bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya. Setiap kita haji mengitari Hajar Aswad kita bilang nikmat semua dari Allah. Enggak ada syarik bagi Allah, enggak ada mitra bagi Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Sehingga karena ini kita maklumatkan, kita kumandangkan. Meskipun umat Islam itu mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, enggak akan disalahpahami ini bentuk penuhanan kepada Hajar Aswad atau kepada Ka'bah. Karena kita ungkapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Enggak ada syirik, enggak ada mitra bagi Allah. Sehingga dari sekian talbiyahnya Rasulullah kita tahu ini bentuk pemaklumatan tauhid. Bahwa tauhid harus dikumandangkan lewat kalimat-kalimat thayyibah, lewat pemikiran-pemikiran logika hujjah bahwa Tuhan pasti satu dan yang jadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena andekan ini tidak dikumandangkan, kemudian ada ritual yang secara lahir kasat mata nyium Hajar Aswad, nanti seperti tuduhannya orang kafir bahwa Islam itu aneh, melarang menyembah batu, tapi nyatanya ada ritual mencium batu. Sebab itu tidak menjadi aneh ketika Imam Bukhari termasuk rawi besar, termasuk hadis sahih yang meriwayatkan Sayyidina Umar atau Umar radhiyallahu anhu, itu setiap mencium Hajar Aswad beliau berkomentar, saya tahu betul kamu hanya batu, la tadurru wa la tanfa, tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya tidak mau mencium kamu. Dulu di era itu ada momentumnya. Kenapa sih Umar radhiyallahu anhu atau sahabat Umar susah-susah memberi penjelasan seperti itu? Karena dulu masih ada salah paham bahwa mencium batu itu identik dengan misalnya menuhankan batu atau mendewa-dewakan batu. Sehingga Umar berutuh memberi penjelasan. Sayyidina Umar memberi begitu penjelasan detail bahwa kamu hanya batu yang tidak mandoroti, tidak manfaat. Tapi secara tradisi sunnah Rasul kamu dicium, ya saya ikut mencium. Ini penting sekali penjelasan-penjelasan seperti ini, maklumat-maklumat seperti labbaik Allahumma labbaik, sehingga semua ritual Muslim tidak disangka atau tidak disalahpahami sebagai pemuja materi. Lagi-lagi penjelasan yang detail ini disebut al-bayyinah, Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Kemudian ayat berikutnya disebut fiha kutubun qayyimah, bahwa dalam kitab suci Al-Qur'an itu banyak aturan-aturan atau catatan-catatan yang begitu lurus, begitu benar. Nah, tentu karena kita ini orang Indonesia yang kalau mengakses langsung bahasa Arab mungkin kita masalah. Sehingga alhamdulillah Universitas Islam Indonesia menerbitkan seri terjemah juga seri tafsir, dan sekarang dibantu lewat acara ini kita berusaha atau membantu para pendengar untuk lebih memahami lebih jauh. Sahabat Indonesia yang kami hormati, berikut kita mulai kajian tafsir yang dikeluarkan oleh UII. Mari kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini diterjemahkan Alif Lam Mim ini termasuk ayat-ayat yang oleh para ulama dianggap mutasyabihat. Artinya kita tidak boleh memaksakan maknanya. Kita cukup iman bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ayat-ayat yang kita percaya bahwa ada makna yang diinginkan Allah, tapi kita tidak perlu menduga-duga
Apa sepersisnya makna itu? Dzalikal kitab la raiba fih, kitab ini tidak ada yang diragukan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sahabat Unisia yang kami cintai, yang kami hormati, muttaqin dari kata kerja ittaqa yattaqi ittiqaan. Maknanya adalah menjaga diri. Ada 3 kelas muttaqin dalam terminologi para ulama, istilah yang dikeluarkan para ulama. 1, muttaqin orang yang menghindari perilaku syirik atau perilaku kekafiran. Sehingga menurut para ulama, apapun faseknya seorang mukmin, apapun kelirunya orang mukmin, misalnya pernah mencuri, pernah korupsi, pernah apa saja, masih dianggap mukmin karena dia masih bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini muttaqin yang paling kelas pokok, kelas bawah. Kemudian ada muttaqin kelas kedua, yaitu mereka yang menghindari dosa besar tapi tidak bisa menghindari dosa kecil. Misalnya bisa menghindari dosa zina, tapi dia bisa menghindari dosa melihat perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan halal bagi dia. Ketiga muttaqin paling ideal yaitu menghindari dosa besar, juga menghindari dosa kecil, bahkan menghindari sesuatu yang tidak penting. Ini yang dalam terminologi ulama disebut para wali atau para ulama, yaitu yang dalam ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini penting kami jelaskan kelas-kelas muttaqin supaya bahwa mukmin tidak pernah keluar dari status iman meskipun dia pernah melakukan satu kesalahan besar. Karena yang dikatakan mukmin adalah siapapun yang meyakini kebenaran risalah Muhammad. Risalah yang dibawa Muhammad berarti dia mukmin. Soal dia melakukan dosa atau apa saja itu menjadikan dia fasik tapi tidak keluar dari status mukmin. Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang pernah melafadzkan la ilaha illallah iman, maka dia pasti nanti masuk surga. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para sahabat dengan masa lalu orang itu yang macam-macam, Nabi tetap menjawab meskipun dengan masa lalu yang macam-macam. Sebab itu perlu dikaji serius, sebagaimana ada yang ditafsir Sawi bahwa muttaqin itu dari kata kerja ittaqa yattaqi ittiqaan atau ittaqa yattaqi taqwan. Ini maknanya orang yang menjaga diri. Tentu menjaga diri ini ada yang kelas premium, kelas sempurna. Jadi sesuatu apa saja yang bahaya kita jaga, termasuk dosa kecil, melakukan hal yang tidak penting. Ada orang mukmin yang hanya bisa menjaga dari dosa kekafiran, dosa kemusyrikan. Ini pun dengan segala kesalahannya masih ada kemungkinan dimaafkan Allah. Karena Allah pernah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, tapi Allah masih bisa memaafkan atau masih berkenan memaafkan dosa di luar syirik. Kemudian yang perlu dimengerti oleh sahabat Unisia adalah makna la raiba fihi. Ini yang perlu kami ungkap, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan ini yang mudah kita teliti karena kita orang Indonesia, mungkin rasa-rasa sastra Arab enggak kental. Mari kita teliti dari segi makna, karena makna ini rasa dan rasa itu universal. Begini misalnya, dulu orang-orang kafir Mekah karena mereka penyembah berhala, penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, itu memprotes. Mereka memanggil tentu masih Muhammad, belum ya Rasulullah. Muhammad, kamu mengajak ke Tuhan berapa? Rasulullah menjawab, ke Tuhan yang satu. Lalu mereka bertanya, Muhammad urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Tuhan banyak saja tidak bisa menyelesaikan, apalagi satu Tuhan. Ini yang diceritakan dalam sebagian ayat disebut, Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan itu satu? Harusnya Tuhan itu banyak karena urusan kita banyak. Lalu Rasulullah dengan bimbingan Tuhan, bimbingan Allah mendatangi mereka, kemudian Nabi menjelaskan, Tuhan itu adalah ketua kalian, Tuhan itu adalah pimpinan kalian.
Bagaimana kalau Anda jadi pembantu kemudian punya majikan banyak, punya penguasa banyak, punya tuan banyak. Kemudian semua tuan-tuan Anda ini memerintahkan Anda dengan perintah yang beda-beda. Apa kalian mau punya majikan atau pimpinan yang banyak? Mereka menjawab tidak Muhammad. Terus mereka akhirnya sadar bahwa problem Tuhan banyak itu tentu lebih sulit, lebih problem. Karena nanti perintahnya beda-beda, keinginannya beda-beda. Mereka akhirnya tersadarkan bahwa sebaiknya atau seharusnya memang Tuhan itu satu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan logika bertauhid itu dengan sekian variasi, dengan sekian logika. Kemudian Nabi kedua juga menjelaskan logika kompetisi. Kata Nabi yang karena bimbingan Allah diberi satu pengertian. Andai kan Tuhan itu 2 atau 3, kemudian berebut dalam tahta aras atau tahta yang di alam raya ini. Sebagaimana lazimnya para penguasa. Maka pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah tentu gak layak sebagai Tuhan. Ini yang disebut wala ala ba'duhum ala ba'd. Tentu kalau Tuhan itu banyak, mereka akan berkompetisi, akan bertarung. Dan pasti pemenangnya ya satu, karena memang layak jadi Tuhan tetap satu. Sadarlah bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir saat itu sadar pentingnya bertauhid. Ketiga, Nabi juga menjelaskan tauhid secara ilmu logika. Begini para pendengar. Kalau dalam teori ilmu tauhid yang agak jelimet dijelaskan begini. Jika ada 2 Tuhan, maka alam raya ini enggak menjadi alam. Logikanya adalah 2 Tuhan ini bisa kamu katakan sama-sama kuat. Ketika sama-sama kuat kemudian ingin menciptakan langit. Yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu menolak menciptakan bumi misalnya. Atau yang satu ingin menciptakan langit, yang satu menolak ingin menciptakan langit. Kemudian ternyata bumi ini terbukti wujud. Logika awam adalah yang berhasil menciptakan bumi berarti Tuhan, yang gagal atau kudrohnya gagal, kemampuannya gagal tidak bisa menciptakan bumi, gagal menjadi Tuhan. Ini logika awam. Logika ini pun kita terima. Tapi kalau menurut logika ahli tauhid, ahli pakar-pakar logika, cara berpandangan begini. Ketika Anda mengatakan ada 2 Tuhan yang sama-sama kuat, kemudian terbukti yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu tidak. Bahasa Anda mengatakan sama-sama kuat ini sudah batal dari awalnya karena terbukti bahasa Anda salah, sama-sama kuat ternyata yang satu tidak mampu. Sehingga dalam pikiran orang-orang ahli tauhid mengatakan membayangkan Tuhan saja itu enggak kebayang karena turunan kata ini pasti selalu salah. Karena tadi misalnya dikatakan andai kan ada 2 Tuhan, kemudian yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu tidak. Padahal Anda tadi bilang sama-sama kuat, ternyata terbukti yang satu tidak kuat. Berarti kata Anda sama-sama kuat ini salah. Ini pula yang diajarkan Rasulullah lewat bimbingan Allah, lewat wahyunya yang disebut Kulau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Karena kalau ada 2 Tuhan pasti kamu sifati sama-sama kuat. Ternyata sifat sama-sama kuat ini batal demi hukum karena ternyata yang satu tidak mampu menciptakan bumi. Atau kamu sifati 2 Tuhan ini sama-sama lemah. Itu tidak mungkin lagi karena ternyata bumi ini terbukti wujud. Pasti penciptanya ini tidak yang sangat kuasa. Jadi logika-logika tauhid sedemikian dibangun oleh Rasulullah lewat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Logika keempat supaya kita iman dan tambah kuat imannya adalah logika yang mudah dicerna oleh kebanyakan orang atau yang bisa diindra. Begini misalnya dalam sebuah ayat di surat Al-Kahfi, kemudian di awal surat Al-Ahqaf, kemudian di sebagian surat At-Tur, ada penjelasan begini. Ketika Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah, kemudian orang-orang kafir tanya, lalu Tuhan kamu siapa Muhammad? Tuhan saya adalah Allah menciptakan langit bumi. Terus mereka berandai-andai, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu Tuhan-Tuhan kami. Terus Rasulullah bertanya, apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu memberi kontribusi saat langit dan bumi diciptakan? Mereka menjawab, tidak Muhammad, itu Tuhan-Tuhan yang kami bikin. Begitu juga asumsi tentang
Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Isa ikut menciptakan bumi atau menciptakan langit? Tentu jawabannya tidak. Karena Isa lahir di bumi, orang tahu tanggal lahirnya, tahu tahunnya, dan sebelum ada Isa juga sudah ada bumi. Sehingga untuk menetapkan tauhid, berkali-kali Quran tanya, Amman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menciptakan langit bumi? Siapa sih yang menurunkan air dari langit? Siapa yang mengatur ini, itu, ini, itu? Akhirnya mereka menjawab, itu semua Allah Muhammad. Begitu juga kemungkinan setan, misalnya setan itu fisik atau makhluk atau apa saja yang tidak kita lihat. Kemudian setan itu lewat rayuannya, lewat tipu dayanya ingin disembah. Kata Allah menjelaskan ini, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kamu tidak perlu takut sama setan atau apalagi menuhankan setan. Setan itu tidak yang punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Bahkan setan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini menjadi pengetahuan bagi kita betapa bagi pakar-pakar tauhid, ahli tauhid, ketika setan nyatanya diusir dari surga, itu pun versi mereka. Versi mereka pun mengatakan seperti kita bahwa setan itu diusir dari surga dan ya keluar dari surga. Kalau setan itu Tuhan, tentu diusir gak mau, karena di surga itu nikmat. Ketika setan diusir dari surga ya keluar, dia juga jadi makhluk yang hina-dina. Berarti dia tidak punya kekuasaan, bahkan pada dirinya sendiri. Dipaksa keluar dari surga ya keluar, dipaksa menjadi ahli neraka jadi ahli neraka, dipaksa jadi apa saja juga dia akan jadi seperti yang dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa setan adalah tahta kudratillah, tahta qahrillah, tahta satwatillah, bahwa setan pun dalam kendali kekuasaan Allah. Makanya Allah mengatakan kamu tidak usah menyembah setan, tidak usah nurut sama setan. Setan itu lemah sekali. Karena faktanya dia tidak bisa memaksakan keinginannya. Ini yang oleh Allah disebut dalam firman-Nya inna kaidas syaitani kana dhaifa. Setan itu lemah sekali. Ini perlu saya sampaikan ke para pendengar Unisia bahwa bertauhid itu ada sekian logika. Logika kelima adalah logika orang awam. Awam sekali. Suatu saat ada perdebatan antara Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini tokoh ahli sunnah paling populer dalam ilmu logika. Dia mengatakan orang menemukan Tuhan itu harus lewat logika yang cermat. Tidak boleh taklid, hanya ikut-ikutan. Dia harus menemukan satu argumentasi bahwa Tuhan atau pencipta langit itu ada. Kemudian ada satu problem di mana orang-orang kampung atau orang-orang yang lugu atau orang-orang awam itu tidak bisa ilmu logika, ilmu mantek kalau dalam bahasa pesantren. Kata Abu Mansur, kata Abul Hasan al-Asy'ari, itu masih mungkin. Alhasil para ulama ini meneliti ke orang-orang yang lugu, yang di kampung, yang petani, yang lugu sekali. Apa yang mereka temukan? Ternyata mereka punya cara logikanya sendiri untuk menemukan Tuhan, Sang Pencipta. Pernah suatu saat ada seorang petani lugu biasa menggembala unta ditanya, Bima araf tarubak, lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah, ngurusi ladang, dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada? Si petani tadi marah besar dan dia mengatakan, Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asharul aqdam yadullu alal masir. Kata petani tadi, yang namanya ada kotoran unta, pasti ada untanya. Yang namanya ada jejak kaki, pasti ada yang barusan lewat. Artinya kalau ada makhluk, pasti ada pencipta. Ini logika awam yang mudah. Kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta, mengatakan matahari pencipta. Kelihatan sekali kebendaannya, kelihatan sekali bahwa bumi matahari tidak punya ikhtiar, tidak punya kekuatan. Kelihatan sekali sifat-sifat kemakhlukannya. Jika benda-benda ini karuan makhluk, pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya, ada khalik. Dalam logika Badui tadi, si Badui tadi, kalau ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapinya sudah sekarang nggak terlihat, mungkin sudah jalan kemana. Sama, kalau ada jejak kaki, meskipun orang yang tadi lewat sudah kita nggak tahu, tapi kita pasti tahu, pasti ada yang lewat. Ini yang dimaksud dalam bahasa Arab, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir, kalau ada kotoran sapi atau kotoran unta, pasti ada untanya.
Wa atharul aqdam yadullu alal masir. Kalau ada jejak orang lewat, pasti tadi ada orang lewat. Nah, semua metode ini digunakan semua oleh Rasulullah. Logika yang bagi intelektual, logika bagi kaum awam, logika bagi kaum menengah. Ya tidak awam, tidak intelektual. Semuanya digunakan. Semuanya jadi media untuk memastikan bahwa logika tauhid ini logika pilihan. Logika yang benar-benar logika. Sehingga dalam banyak ayat disebut agama ini liqaum yaqilun, liqaum yatafakkarun. Bagi kaum yang bisa berpikir, bagi kaum yang punya akal. Lalu kemudian kami teruskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kata ghaibi bukan kayak dalam bahasa Indonesia misalnya setan atau hantu disebut barang gaib. Kata ghaibi dalam bahasa Arab adalah perbandingan atau lawan kata dari al-musyahad yang bisa disaksikan langsung lewat indera. Kita orang mukmin iman bahwa surga ada, padahal kita tidak pernah melihat surga. Kita mukmin iman bahwa neraka ada, padahal kita belum pernah melihat neraka. Ini sesuatu yang maghoba anil absor, yang mata kita tidak melihat, fisik kita tidak menyentuh. Kita pun iman. Asal sesuatu itu mansus ya, dikatakan secara eksplisit oleh Quran dan hadis. Kalau dalam bahasa usul fikih disebut al-mansus. Ciri mukmin diantaranya adalah yang paling pokok alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dengan sesuatu yang enggak kelihatan. Lalu kemudian para ulama cara pandang beda-beda. Bedanya bukan karena mereka bertentangan enggak, tapi ini menurut kelas rasa yang berbeda-beda. Bagi orang-orang sufi Allah itu tidak bisa dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Allah itu begitu jelas, az-zahir. Kata orang sufi, Allah itu zahir. Begitu juga dalam Asmaul Husna disebut Allah itu az-zahir. Begitu jelas. Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus, pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat. Orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih, pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih. Sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat, itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat. Bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat? Pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat. Memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat, juga tidak harus melihat. Tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat. Berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah az-zahir begitu jelas. Begitu juga langit dan bumi, matahari semuanya tertata rapi. Air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat, oksigen, semua tanaman, buah-buahan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita pasti berkeyakinan dan tahu betul pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan sesuatu yang enggak tersentuh, yang enggak terjangkau. Allah itu az-zahir begitu jelas. Sehingga di antara Asmaul Husna disebut az-zahir. Sebab itu saya menganjurkan, atau saya punya saran bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu contoh paling mudah itu kayak surga, kayak neraka. Kalau Allah sendiri itu az-zahir, mudah diketahui. Karena tadi orang yang melihat pesawat canggih pasti saat itu juga berkeyakinan dan itu pasti benar, pasti pembuatnya juga canggih. Nah, di sini disebut alam raya ini ayat, semuanya itu bukti kekuasaan Allah. Dalam syair-syair orang sufi masyhur sekali itu wa fi kulli syai'in lahu ayatun yadullu ala annahul wahidu. Setiap sesuatu kejadian di alam raya adalah bukti keesaan Allah, bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kisah, normalnya orang itu paling tahu itu dengan dirinya sendiri. Karena dia adalah dia. Tapi kalau Imam Sibawai, seorang pakar nahwu, mengatakan a'raful ma'arif Allah. Di alam raya ini yang paling mudah dikenali itu ya Allah, pencipta. Karena andai kan kita sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal, kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa. Tapi setidaknya kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri.
Ketika kita berkesimpulan tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, pasti kita terus berkesimpulan ada di luar kita yang menciptakan kita. Nah, sebab itu kenapa sifat mencipta ini yang pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada nabinya untuk dikenalkan kepada umatnya. Yaitu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali oleh siapapun adalah sifat pencipta. Karena ketika seseorang yakin dia lahir sudah ada bumi, dia lahir sudah ada langit, dia pasti akan tahu bahwa dia ada penciptanya. Sehingga paling mudah mensifati Allah atau mensifati Tuhan adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kemudian di antara ciri orang baik adalah wa yuqimunas shalat. Kemudian beriman kepada yang gaib, menegakkan salat. Kata menegakkan adalah dari kata menjaga aturan-aturan atau sesuai aturan-aturan salat. Kita tahu dalam salat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya harus wudu, harus suci di tempat yang suci. Terus ada syarat-syarat dalam internal salat, dia harus baca Fatihah, harus tumakninah, macam-macam. Itu eksistensi definisi salat. Kemudian kata berdiri juga diartikan para ulama, eksistensi sholat harus diketahui secara publik, secara sosial. Karena sesuatu itu punya eksistensi kalau jadi konsensus atau diakui oleh publik. Di sini agama mewajibkan sholat jamaah. Kata banyak ulama, jamaah itu fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Harus dijalankan orang banyak secara massal dan harus di tempat yang terbuka. Sehingga kata para ahli fikih, andaikan ada orang jamaah di dalam rumah tidak diketahui oleh banyak orang, belum mencukupi atau belum menggugurkan kewajiban jamaah. Sehingga eksistensi sholat harus diketahui secara publik. Sehingga dulu Rasulullah itu kalau sholat ya di masjid dan masjidnya terbuka. Sampai sekarang kita pun menyaksikan semua umat Islam kalau sholat di masjid yang terbuka. Sehingga dunia non-muslim pun tahu bahwa dalam Islam ada ritual, ya, ada ibadah yang bernama sholat. Hikmah kedua dengan cara terbuka seperti ini, sholat itu menjadi gak pernah rubah mulai zaman Nabi sampai kiamat. Dengan tradisi jamaah berarti kaifiyah atau cara sholat itu permanen. Bapak kita sholat ya seperti itu, imam seperti itu, anak cucu kita akan meniru kita ya seperti itu. Sehingga gak ada varian-varian yang hanya berdasar subjektivitas musolli yang sholat. Taruh saja kita misalnya jadi seorang sufi yang baru takut sama Allah atau baru usul kalau dalam bahasa sufi. Kemudian kita sholat sendiri di rumah, mungkin dengan gaya menangis, terseduh-seduh, macam-macam. Ini tentu tidak baik sebagai standar sholat. Begitu juga ada anak atau pedagang yang kesusu atau tergesa-gesa, kemudian sholat hanya sekian, 2 menit, 1 menit. Ini juga tidak baik. Meskipun itu boleh dilakukan individu-individu, tapi kalau dalam sholat jamaah, orang harus manut imam, dan ada standarnya, misalnya tumakninah itu biqadri subhanallah, jadi ada ukurannya. Ini penting saya utarakan bahwa hikmah jamaah itu bukan sekedar dapat pahala 27 kalau sendiri, dapat pahala 1 itu enggak. Tapi ini menjaga eksistensi sholat supaya ya seperti ini terus sampai kiamat. Sehingga orang Indonesia atau orang Afrika, orang mana saja, itu ketika haji atau ketika saling berkunjung di negara lain, itu enggak akan kaget dengan cara-cara sholatnya, karena seluruh dunia kaifiyahnya caranya sama. Ini semua barokah dari jamaah. Maka Rasulullah itu enggak banyak ngendikan tentang caranya sholat, beliau hanya ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudahlah kamu pokoknya makmum saya, nanti caranya kamu sholat sama seperti saya seperti ini. Sehingga kata menegakkan sholat adalah bisa kita tegakkan kalau kita aparat negara ya, bikin aturan supaya eksistensi sholat gak terganggu. Kalau kita seorang kultural juga mensuasanakan sholat, dan supaya kefiahnya atau caranya sholat ini benar, kita tradisikan jamaah. Sehingga anak kecil ngikuti yang besar, yang bodoh ngikuti yang pinter dengan satu cara. Itu barokahnya jamaah. Sehingga wa yuqimunas sholat itu, sholat kita dirikan baik secara personal dengan cara-cara tumakninah, kita suci di tempat yang suci, maupun kita tegakkan, kita maklumatkan, kita jadikan konsensus bahwa sholat ya seperti ini. Sehingga ada khayal-khayal lagi dalam Islam. Misalnya nyuwun sewu ada aliran yang mengatakan
Ya kalau Tuhan itu kan enggak bebas arah, bebas tempat. Terus dulu pernah ada orang sesat sholat sampai 4 rakaat 4 arah, alasannya Tuhan itu tanpa arah. Enggak akan terjadi seperti itu. Karena ijma'nya umat Islam, konsensus umat Islam akan menolak faham yang seperti itu. Jadi saya mohon sekali, ini pentingnya jamaah. Dengan jamaah maka caranya sholat, cara meyakini madhab kiblat dan sebagainya terjaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus sifatnya orang mukmin lagi, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Ya ini termasuk zakat, sedekah. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan inna fil mali haqqon, harta itu ada haknya, yaitu zakat. Tapi ada juga saran inna fil mali haqqon siwa zakat, di luar keharusan zakat juga ada hak-hak kita untuk memberikan sebagian rezeki kita. Taruh saja misalnya saya punya uang 10 juta. Secara nisab zakat belum sampai 1 nisab. Karena 1 nisab itu sama dengan nilai 84 gram emas. Itu kalau diuangkan, kalau 500 ribu ya sekitar 42 juta. Tapi kita sebelum punya 1 nisab pun tetap ada keharusan mengeluarkan sebagian. Yaitu tentu dalam fikih kita wajib mengeluarkan uang untuk anak kita, untuk istri kita. Itu yang wajib-wajib. Kemudian ada sosial, kita nyumbang masjid, nyumbang yatim piatu, macam-macam. Sehingga kata para ulama, ciri utama mukmin diantaranya adalah melakukan zakat, baik zakat yang fardu maupun zakat yang sunat. Karena kata zakat itu dimaknai fardu, sebetulnya definisi para ahli fikih untuk membedakan zakat yang wajib dengan sedekah. Tapi sebetulnya zaman dulu enggak ada seperti itu. Zakat itu maknanya bersihkan harta. Sedekah dari kata sedekah bukti benarnya iman. Jadi sedekah dari kata dari kosakata sedekah yasduqu sidqon, sesuatu yang membuktikan kita loyal itu disebut sedekah. Kita nikah, mas kawin di bahasa Arab kan sedekah, dari kata sedekah juga. Kita bukti iman, loyal, kita sedekah. Bukti bahwa kita teman akrab disebut siddiq atau sodik. Kalau dalam bahasa Arab teman namanya juga sodik karena cara bertemanan secara benar, secara loyal. Sehingga wa mimma razaqnahum yunfikun ini ya memasukkan zakat yang dalam terminologi fikih, yaitu zakat yang zakat al-wajibah, atau zakat yang dengan makna lughat, yaitu ya artinya asal membersihkan harta kita, entah lewat zakat, sedekah, hadiah kepada orang-orang yang kita hormati, semuanya juga masuk dalam definisi zakat atau wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian sifat terakhir dari orang muttaqin adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini diterjemah mereka yang beriman kepada kitab yang kami turunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum kamu. Ini kata yang diturunkan sebelum kamu penting sekali karena ciri utama Nabi adalah dia tidak pernah beda dengan Nabi sebelumnya. Karena kebenaran tauhid pasti tunggal. Nabi-nabi dulu pasti mengajarkan tauhid, hanya menyembah Allah. Enggak mungkin nabi berikutnya kemudian bikin ajaran baru dalam tauhid. Sehingga andaikan semua kitab Injil, Taurat itu masih versi yang orisinil, pasti enggak ada yang beda dengan Quran. Karena ciri utama kebenaran adalah iman dengan Quran dan iman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka juga yakin akan datangnya hari akhir. Itu bisa disebut yaumul ba'ats. Terus ketika semua kriteria itu terpenuhi baru ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada pada petunjuk Allah dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Para pendengar sahabat Indonesia, semoga kajian ini bermanfaat. Dan ini mulai ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang dalam tartibnya mushaf nomor 2 setelah Fatihah. Jadi kalau dalam ulumul Quran disebut ada surat yang berdasar nuzulul Quran, yaitu surat Iqra, kemudian Muddatsir. Ada urutan surat yang berdasar tartibul mushaf, yaitu yang kita punyai sekarang, yaitu Fatihah, terus Baqarah dan seterusnya. Dan urutan-urutan ini pun sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Saya kira demikian. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.